warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan mengukur, mengatur, dan bila perlu melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan proses kegiatan sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kita akan membahas tentang fungsi pengawasan, kuantitas, dan kualitas. Yang pertama, fungsi pengawasan kuantitas. Fungsi ini berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua hasil produksi dan jasa ketersediaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian pula, fungsi ini dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi apakah hasil produksi sesuai dengan rencana atau belum. Fungsi ini juga bererat dengan inventaris. Inventaris yaitu bahan mentah dalam proses kemudian bahan jadi. Jika kita mampu mengontrol ketersediaan barang-barang tersebut, maka kita juga dapat memastikan bahwa produksi kita dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian juga jika dalam pengawasan ini dapat membantu kita memastikan bahwa produksi barang-barang tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Fungsi pengawasan kualitas. Pada fungsi ini, fungsi pengawasan kualitas berperan menjadi alat untuk memperbaiki dan memastikan untuk mempertahankan kualitas dari suatu produk. Kualitas juga bersifat korektif dan preventif, yaitu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tersebut, maka fungsi pengawasan kualitas dapat mengecek kembali hasil produksi, apakah produksi barang tersebut atau jasa tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian pula kita dapat memastikan apakah barang-barang yang telah dihasilkan itu dapat memuaskan konsumen. Pengawasan. Apa saja jenis-jenis pengawasan dalam manajemen? Di dalam praktik lapangan terdapat beberapa jenis pengawasan yang umum dilakukan dalam satu organisasi. Yang pertama, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan yang dilakukan oleh badan atau orang dalam suatu organisasi yang sama dikenal sebagai pengawasan internal. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga suatu pengawasan di luar organisasi dinamakan dengan pengawasan eksternal. Kedua, ada pengawasan preventif dan juga pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan dilakukan yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dan juga kesalahan. Sedangkan pengawasan represif itu dilakukan setelah kegiatan itu terlaksana, seperti laporan kegiatan tahunan sebuah organisasi, seperti laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang langsung dijalankan di lokasi operasional tempat organisasi itu berada. Sedangkan pengawasan pasif disematkan pada pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, misalnya melalui pemeriksaan surat-surat, dokumen, maupun pemeriksaan laporan kegiatan. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil berarti pengawasan yang dilakukan berlandaskan hak atau hukum dan pemeriksaan kebenaran material atau berupa barang bukti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan itu. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, untuk menilai apakah suatu unit organisasi telah menjalani tanggung jawab sesuai standar ataupun aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menilai apakah semua dokumen, surat maupun laporan yang dibuat benar-benar memperhatikan kegiatan dapat organisasi. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengawasan dari pihak manajemen telah memadai dan berjalan secara efektif. Yang keempat, sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.